Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 6 yang berjudul Energi dan Perubahannya, subtema 1, Sumber Energi, pembelajaran yang kelima. Nah sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, marilah kita mulai pembelajarannya dengan penuh semangat ya. Nah, di pembelajaran yang kelima ini kita akan mempelajari yang pertama, ayo mencoba. Hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asik bercakap-cakap. Simaklah percakapan mereka. Nah, ini gambar Siti dan ibunya yang akan sedang naik angkutan umum ya. Simaklah percakapan mereka. Siti, Bu, mengapa ya angkot tadi mogok? Ibu, sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok. Nah, Siti, berarti bensin sumber energi mobil ya Bu? Ibu, benar nak, bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Siti, bahan bakar minyak terbuat dari apa Bu? Ibu, bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Nah, Siti, berarti sulit ya Bu memperoleh BBM itu? Iya nak, butuh waktu yang sangat lama. Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan Bu? Oh tidak, BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor. Di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi, di mana saja BBM banyak digunakan. Lama-kelamaan dapat habis ya Bu? Betul nak. Oleh karena itu kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. Oh, begitu ya Bu? Iya nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo siap-siap turun. Oh iya Bu. Selanjutnya, kalian telah membaca percakapan di atas. Sekarang, kerjakan tugas-tugas berikut. Yang pertama, tuliskan paling sedikit 3 hal terkait sumber energi sesuai isi percakapan. Nah, di sini jawabannya A. Bensin adalah sumber energi untuk mobil karena termasuk bahan bakar. B. BBM atau bahan bakar minyak berasal dari fosil hewan yang mati tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. C. BBM bukan hanya untuk bahan bakar kendaraan, tetapi dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor atau menyalakan mesin-mesin pabrik. Nah, yang kedua, buatlah kalimat dengan kata-kata berikut ini.
Nah, di sini kata yang A, fosil. Kalimatnya, fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang terpendam di dalam tanah dalam jangka waktu jutaan tahun. B, kalimatnya BBM. BBM adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. C, mogok. Kalimatnya, kendaraan bermotor yang mogok bisa disebabkan oleh habisnya bahan bakar atau ada kerusakan pada mesinnya. D, bensin. Kalimatnya, bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang digunakan untuk sepeda motor. E, energi. Kalimatnya, energi yang ada di bumi harus dihemat penggunaannya agar tidak cepat habis. Nah, itu kata-kata dan kalimatnya. Nah, selanjutnya, ayo berdiskusi. Berdasarkan percakapan di atas, kita dapat mengetahui tentang BBM. Untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat, sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itu sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Kalian adalah warga negara yang baik, kita harus peduli terhadap hal ini. Sekarang diskusikan cara untuk menghemat BBM. Lakukan dengan temanmu secara berpasangan. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nomor 1, cara menghemat energi yang berupa BBM adalah menggunakan alat transportasi umum. Kedua, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Ketiga, memilih berjalan kaki daripada naik motor jika ke tempat yang dekat. Keempat, melakukan servis kendaraan bermotor secara rutin agar BBM tidak terbuang percuma. Kelima, pada mobil perlu diperhatikan penggunaan AC karena juga bisa boros BBM. Nah, itu diantaranya adalah cara untuk menghemat energi yang berupa BBM. Selanjutnya, ayo mengamati. Sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, pukul berapakah sekarang? Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11.00. Lihatlah gambar berikut. Gambar ini menunjukkan pukul 11.00. Nah, di sini menunjukkan pukul 11.00 ditunjukkan dengan jarum pendek ke angka 11 dan jarum panjang tepat di angka 12. Maka itu adalah pukul 11.00. Selanjutnya 15 kemudian Siti makan siang. Berarti Siti makan pada pukul 11:15. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11:15 pada jarum jam? Lihatlah gambar berikut. Nah, di sini jarum pendek sedikit melewati angka 11, kemudian jarum panjang berada di angka 3. Nah, ini disebut dengan pukul 11:15. 15 menit kemudian, Siti telah selesai makan. Jarum jam di dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11:30. Lihat gambar berikut ini. Nah, jarum pendek terletak di antara angka 11 dan 12, sedangkan jarum panjang terletak pada angka 6. Maka
Ini menunjukkan adalah pukul 11 lebih 30 atau pukul setengah 12 siang ya. Selanjutnya, perhatikan gambar-gambar berikut. Tentukan letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut ini. Nah, di sini nomor 1 adalah menunjukkan pukul 7.00. Kemudian jam yang kedua menunjukkan pukul 7 lebih 20 menit. Jam yang ketiga menunjukkan pukul 6 lebih 40 menit. Jam yang keempat menunjukkan pukul 9 lebih 15 menit. Jam yang kelima menunjukkan pukul 3 lebih 45 menit. Jam yang keenam menunjukkan pukul 10 lebih 10 menit. Jam ketujuh menunjukkan pukul 6.00. Jam ke-8 menunjukkan pukul 06 lebih 30 menit. Dan jam yang ke-9 menunjukkan pukul 12.00. Yang terakhir menunjukkan pukul 12 lebih 30 menit. Nah, itu diantaranya adalah gambar-gambar jam menunjukkan letak jarum jam untuk waktu tertentu ya. Nah, selanjutnya kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam. Pukul 00 sampai pukul 12.00 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12.00 siang adalah pukul 13.00. Pukul 13.00 dapat disebut pukul 01.00 siang. Dengan demikian, pukul 14.00 sama dengan pukul 02.00 siang. Lihatlah gambar di bawah ini. Gambar di samping menunjukkan pukul 13.00. Jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 13.00 sama dengan pukul 01.00 siang. Nah, jam yang kedua, gambar di samping menunjukkan pukul 14.00. Jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 14.00 sama dengan pukul 2 siang. Siti bangun tidur pukul 05.00, lalu kemudian Siti mandi, ibadah, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Artinya pukul 06.00 Siti siap berangkat sekolah. Jika Siti berangkat sekolah pukul 06.00 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 07.00. Jadi lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Sekarang cobalah jawab soal-soal berikut. Nomor 1, Siti mulai belajar di sekolah pukul 07.00. Sekolah selesai pukul 12.00. Lamanya Siti belajar adalah, dari pukul 7 sampai pukul 12.00 adalah 5 jam ya. Nah, jadi lama Siti belajar di sekolah adalah 5 jam. Nomor 2, pukul 15.00 sama dengan pukul titik-titik sore. Nah, pukul 15.00 sama dengan pukul 3 sore ya. Nomor 3, pukul 5 sore ditulis dengan angka 17.00. Nomor 4, Siti mulai belajar pukul 19.00 atau pukul 7 malam. Siti selesai belajar pukul 21.00 atau pukul 9 malam.
Siti belajar selama berapa jam? Nah, dari pukul 19 sampai pukul 21.00 adalah 2 jam ya. Nah, dari pukul 7 malam sampai pukul 9 malam itu sekitar 2 jam. Nomor 5, pukul 3 sore Siti harus mengaji sampai pukul 5 sore. Lama waktu Siti mengaji adalah berapa jam? Nah, dari pukul 3 sampai pukul 5 sore itu berkisar sekitar 2 jam ya. Nah, itu diantaranya adalah jawaban dari soal-soal tersebut. Nah, anak-anak, untuk hari ini dicukupkan sekian. Semoga kalian bisa paham dan mengerti ya. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan nantikan pembelajaran terbaru dari channel ini. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.